sekarang kita akan belajar salah satu kegunaan normal distribution sebagai aproksimasi dari distribusi lainnya. Ya, jadi saya mau bahas sedikit dulu tentang yang namanya asymptotic. Ya, ini bakal dibahas lagi di chapter berikutnya lebih banyak. Tapi intinya, kalau suatu distribusi, ya seperti distribusi binomial, kalau misalnya sampelnya itu banyak banget, maka dia akan menjadi semakin mirip dengan distribusi normal. Ya, pola ini disebut sebagai pola asymptotic gitu. Jadi ujung-ujungnya dia bakal jadi distribusi normal. Ya, nah di distribusi binomial yang kita pelajari di chapter 5 itu ada tabelnya sendiri ya. Tapi kalau sampelnya banyak, kita nggak perlu pakai tabel di situ. Kita bisa pakai distribusi normal aja. Nah, ini contoh soal binomial. Ya, berdasarkan data di suatu restoran, 70% orang suka makan pizza di situ. Nah, saya pertanyaannya kalau misalnya ada sampel 80 orang, berapa kemungkinan 60 atau lebih suka sama pizza itu? Ya, jadi untuk data binomial ingat, ini ada dua kemungkinan kejadiannya antara dia suka pizza atau nggak suka pizza. Menurut probability populasinya, 70% suka, 30% enggak. Nah, untuk menjawab soal ini, di chapter sebelumnya, ada tabelnya khusus ya, tabel binomial, di mana di tabel binomial itu masing-masing itu tergantung jumlah sampelnya, ada n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan seterusnya, dan itu tergantung jumlah sampelnya, tabelnya ada banyak gitu. Tapi kalau kalian cek, ada nggak tabel yang n sama dengan 80? Tentunya nggak ada ya, karena 80 itu terlalu banyak. Nah, kalau sampelnya udah benar-benar banyak, maka kita nggak perlu pakai tabel binomial, tapi kita bisa pakai tabel standar normal distribution aja. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan distribusi normal untuk soal binomial ini, ada dua syaratnya. Syarat yang pertama, nilai n dikali mu itu harus lebih besar dari 5. Ya, karena n-nya 80 jumlah sampelnya, dan tadi bukan n kali mu ya, tapi n kali P-nya adalah 0,7, 70%, maka n kali P adalah 56, yang tentunya lebih besar dari 5. Nah, syarat keduanya, n dikali 1 min P juga harus lebih besar dari 5. Gitu ya, kalau kita hitung, 80 dikali 1 min 0,7, itu hasilnya adalah 24. Dia juga lebih besar dari 5 ya. Nah, jadi karena dua syarat ini terpenuhi, maka kita bisa menggunakan distribusi normal untuk menjawab soal binomial ini. Nah, balik ke soal tadi ya, berapa kemungkinan 60 atau lebih orang suka pizza. Nah, di sini kita bisa mengubah soal binomial tadi menjadi soal dengan distribusi normal, gitu ya. Nah, tapi ingat, binomial itu adalah variabel discrete, sedangkan distribusi normal itu adalah untuk angka yang bersifat continuous. Jadi di sini, dan ingat lagi yang ditanya adalah 60 atau lebih, artinya 60-nya termasuk ya. Sedangkan kalau kita cuma ubah jadi probability lebih besar dari 60, ya di distribusi normal itu takutnya jadi 60 jadi nggak termasuk. Karena untuk distribusi normal itu nggak ada lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan gitu ya. Ada cuma lebih besar atau lebih kecil ya. Untuk variabel continuous sifatnya seperti itu. Jadi 60-nya kita ubah dulu menjadi 59,5 dikurangin setengah. Jadi untuk distribusi normal kita ubah soalnya menjadi probability X lebih besar dari 59,5 ya, supaya 60 jadi termasuk. Kalau kalian bingung diubahnya ke arah mana, lihat aja tabel yang ada di sini. Kalau tandanya lebih kecil, itu artinya X-nya dikurangin 0,5. Kalau lebih besar ditambahin 0,5. Kalau lebih kecil sama dengan ditambahin 0,5, dan kalau lebih kecil sama dengan dikurangin 0,5. Ya, di soal kita itu pakai lebih besar sama dengan, makanya dikurangin 0,5. 60 menjadi 59,5. Nah, sekarang baru kita kerjakan ini sebagai soal distribusi normal gitu ya. Kita mulai dari mencari nilai Z-nya. Ya, rumus Z-nya adalah X minus mu per standard deviation. Untuk menghitung min binomial, ya, kalau kalian bingung bisa dilihat di chapter 5. Rumusnya adalah N kali P, ya. 80 dikali
0,7 hasil 56. Dan standard deviation-nya rumusnya bisa kalian lihat di sini. Ya, tinggal masukin aja dan angkanya dapat angka 4,1. Oke, dengan ini rumus Z-nya berarti 59,5 dikurang 56 per 4,1 hasilnya adalah 0,85. Oke, nah yang ditanya adalah lebih dari 59,5 ya, atau kalau dalam versi Z-nya berarti lebih dari 0,85. Jadi itu berarti kita lihat dulu probability dari 0 sampai 0,85 itu adalah 0,3023 berdasarkan tabel standar normal ini. Itu dari 0 sampai 0,85. Nah, untuk yang kebalikannya, yang lebih dari 0,85 itu berarti probability setengah ya, dari tengah sampai ujung kanan yaitu 0,5 dikurangin 0,3023 tadi. Hasilnya adalah 0,1977. Jadi kemungkinan 60 atau lebih orang suka pizza adalah 0,1977. Nah, sekarang kita coba jawab soal ini dulu ya, berdasarkan data 70% suka pizza diambil 80 orang sampel. Oke. Kali ini soalnya berapa kemungkinan kurang dari 30 orang menyukai pizza tersebut. Oke, silakan pause video ini sekarang. Ya, nah jawabannya adalah yang A ya, 0,0000. Itu artinya probability-nya sangat kecil. Kenapa? Karena kalau kita hitung itu hasilnya itu adalah minus 6 sekian ya nilai Z-nya. Dan kalau kalian lihat probability standard normal distribution kalian cuma sampai 3 tuh, 3,09. Nah, kalian jangan bingung. Itu bukan berarti tabelnya berhenti di situ, enggak. Itu cuma artinya angkanya bakal mentok di 0,5 gitu ya. Nggak sampai 0,5 tapi bakal mendekati 0,5 mentoknya. Nah, jadi di sini kalau misalnya yang ditanya adalah kurang dari 30, itu berarti setengah dikurang probability yang hampir 0,5 ini. Jadi hasilnya adalah mendekati 0,0000. Seperti itu. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang continuous probability distribution, ya, dimana kita belajar tentang uniform distribution yang bentuknya persegi panjang tadi, normal distribution, dan binomial approximation ya, itu yang penggunaan distribusi normal untuk menjawab soal binomial. Oke, sekian untuk chapter 6. Jangan lupa kerjakan kuisnya, silakan ke account Microsoft Teams kalian dan kerjakan kuisnya. Terima kasih.